Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita doakan hari ini diijabah oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, semangat, dan selalu ceria, oke? Nah, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya ya, dari bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 part 2 ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, apa saja peran tokoh dari perumusan UUD tahun 1945. Dan ketiga, semangat para pendiri negara dalam perumusan UUD tersebut. Nah, apa sih arti pentingnya? Pertama, UUD itu mengatur kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Kedua, UUD tersebut berisikan aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Ketiga, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945. Dan yang keempat, semua warga negara Indonesia harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, itu adalah arti penting UUD bagi negara Republik Indonesia ya. Oke, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak ada pertanyaan kita selanjutnya ya. Oke. Fungsinya, nah menurut Jimli Ashidik ada 3 fungsi dari UUD 1945. Pertama, sebagai pengendalian terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman. Kedua, fungsinya itu sebagai pembaruan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa. Nah, itu merupakan fungsi dari UUD ya. Tadi sudah arti penting, sekarang fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan perubahan UUD tahun 1945. Begitu pentingnya UUD bagi bangsa dan negara, sehingga MPR telah melakukan perubahan pada masa reformasi. Adapun tujuan perubahan ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai hal-hal berikut ini. Pertama, tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD tahun 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kedua, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Hal ini merupakan syarat bagi suatu negara dalam cita-cita yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Nah, ini adalah tujuannya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak selanjutnya peran tokohnya. Nah, apa aja sih peran tokoh perumus UUD itu bagi Republik Indonesia? Pertama, saling menghargai dan menghormati setiap pendapat serta bersikap toleransi selama sidang BPUPKI. Ya. Kedua, bertekad membangun negara yang berdaulat di atas keragaman gagasan dan perdebatan sengit yang bersumber dari agama dan budaya. Ketiga, menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi kokoh yang menjiwai UUD 1945. Keempat, proaktif, yaitu melindungi kehidupan beragama melalui dialog antar tokoh dengan para agama dalam bermusyawarah.
Kelima, bersikap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan keenam, saling bahu-membahu dan berusaha untuk menyumbang pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat. Dan terakhir, pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta mengangkat nilai-nilai luhur menjadi soko guru atau asas negara. Nah, ini adalah peran tokohnya, ya. Oke. Peran tokoh ini dapat kita jadikan sebagai motivasi, ya, supaya kita lebih menjadi pribadi yang cinta negara, cinta tanah air. Oke. Selanjutnya, semangat para pendiri negara dalam perumusan UUD 1945. Pertama, mereka itu lebih mengutamakan musyawarah. Kedua, lebih menghargai pendapat. Ketiga, tanpa pamrih. Keempat, mereka selalu kerja keras. Dan kelima, rela berkorban. Keenam, memiliki keberanian. Ketujuh, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kedelapan, mencari kesepakatan atau mufakat. Dan yang kesembilan yaitu menghindari kekerasan. Nah, semangat ini yang diterapkan oleh para pendiri kita dalam merumuskan UUD tahun 1945. Oke, sampai sini sudah jelas semuanya. Dari yang pertama, arti penting UUD, fungsi UUD. Oke, semangat. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada tugas individu. Kalian kerjakan latihan 3.5 bagian A dan B pada buku paket halaman 74. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.